Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Laga uji coba, Manchester City hajar Blackpool 4-1. Bertanding di Etihad Stadium, City unggul cepat atas Blackpool pada menit ketiga lewat aksi Samuel Endouzi. Gundogan has it. Suddenly City in with a chance already, and they might well. Blackpool tak kendur di menit ke-20. Mereka menyamakan kedudukan lewat penalti Luke Arbut. Can be afforded that. Garbutt tries to tuck in the penalty and he's. Memasuki babak kedua, City kembali menekan Blackpool. Hasilnya mereka menambah 3 gol berkat aksi Riyad Mahrez di menit ke-48. Who is crept onto the field. Anyway, here's Mahrez for City. Terrific. Gundogan di menit ke-58. And again, it's a little ball in. Dan gol kedua Gundogan di menit ke-75. This evening, João Cancelo up towards Gundogan again. He's stolen in. Laga ini sekaligus menjadi penutup pramusim City sebelum bertanding di ajang Community Shield akhir pekan nanti. Brazil ke final usai taklukan Meksiko lewat adu penalti. Bermain di Kashima Soccer Stadium, kedua tim bermain imbang 0-0 selama 120 menit. Pertandingan pun dilanjutkan ke babak adu penalti. Di babak adu penalti, Brazil terbukti lebih efektif. 4 penendang sukses menjalankan tugasnya. Dani Alves, does he have a save and story here? No, because of a. Sedangkan Meksiko hanya mencetak 1 gol dari 3 eksekutor. Rodriguez must beat Santos, and he does. Hasil ini mengantarkan Dani Alves dan kawan-kawan ke final memperebutkan medali emas yang akan digelar di Tokyo pada 7 Agustus mendatang. Kalahkan Jepang, Spanyol jumpa Brazil di final. Bertanding di Saitama Stadium, Spanyol berhasil melaju ke final Olimpiade Tokyo 2020 cabang sepak bola putra usai mengalahkan Jepang 1-0 lewat extra time. Satu-satunya gol diciptakan Marcos Asensio di menit ke-116. Marco Asensio, it's a beauty. La Rojita selanjutnya berhadapan dengan Brazil di babak final. Sedangkan Jepang berhadapan dengan Meksiko untuk berebut perunggu. Pedri sudah tampil 72 kali, samai rekor Bruno Fernandes. Pedri baru saja memainkan pertandingan ke-72 bersama timnas Spanyol di Olimpiade Tokyo 2020. Ia menjadi starter saat menghadapi Jepang di Saitama Stadium. Dengan total 72 pertandingan sepanjang tahun, Pedri membuat catatan. Ia menyamai torehan Bruno Fernandes yang juga pernah bermain sebanyak 72 kali. Pedri bahkan berpotensi menyalip capaian Bruno Fernandes. Itu jika ia dimainkan di final cabang sepak bola Olimpiade Tokyo 2020. Di final, Spanyol ditantang Brazil di Stadion Saitama. Apakah Pedri dimainkan di laga itu dan memecahkan rekor Bruno Fernandes? Fabinho di Liverpool sampai 2026. Fabinho masih betah bermain untuk Liverpool. Buktinya, gelandang asal Brazil itu baru saja memperpanjang kontraknya di The Reds hingga 5 tahun ke depan. Pengumuman itu disampaikan Liverpool lewat situs resminya Selasa 2 Agustus 2021 malam waktu Indonesia bagian Barat atau sehari setelah kedatangan Fabinho ke Evian untuk bergabung dengan rekan-rekannya dalam sesi pramusim. Arsenal sudah buka pintu negosiasi dengan Lille untuk transfer Sanchez. Arsenal dikabarkan sudah membuka pembicaraan dengan Lille untuk memboyong Renato Sanchez. Lille sendiri sudah siap melepas Sanchez. Syaratnya, Arsenal harus membayar sebesar 30 juta pound sterling. Penampilan apik Renato Sanchez tak cuma menarik perhatian Arsenal. Barcelona,
sebenarnya juga berminat kepadanya. Namun Blaugrana belum bisa mewujudkan ketertarikannya tersebut karena sedang mengalami masalah keuangan yang pelik. Chiellini masih ingin tulis sejarah di Juventus. Giorgio Chiellini akhirnya melanjutkan karirnya bersama Juventus. Bek berusia 36 tahun itu akhirnya menandatangani kontrak baru hingga 2023. Ia masih ingin menuliskan sejarah bersama Bianconeri. Chiellini pun belum pernah juara Liga Champions bersama Juventus. Kini Chiellini punya 2 tahun lagi untuk mengejar 1 gelar lagi yang belum pernah dia cicipi, meski pada akhir kontraknya nanti dia akan berusia 38 tahun. Nicolo Barella perpanjang kontrak dengan Inter Milan, uang Liverpool jadi sia-sia. Liverpool masih mencari gelandang baru sebagai pengganti Georginio Wijnaldum pada bursa transfer musim panas 2021. Salah satu pemain yang masuk radar Liverpool adalah Nicolo Barella milik Inter Milan. Dilansir dari Liverpool Echo, gelandang berusia 24 tahun itu diisukan telah memperbarui kontraknya bersama I Nerazzurri. Dengan rumor itu, harapan The Reds untuk memboyong Barella ke Anfield dipastikan kandas. Sebelumnya, tim asuhan Jurgen Klopp itu telah menyiapkan tawaran besar untuk pemain tengah Inter tersebut. Tak main-main, mereka telah menyiapkan sekitar 70 juta euro atau setara 1,2 triliun rupiah. Janji Emerson Royal usai diperkenalkan Barcelona. Emerson Royal memberikan janji saat resmi diperkenalkan sebagai rekrutan baru Barcelona di Camp Nou. Bek asal Brazil itu mengatakan tidak akan mengecewakan karena telah diberikan kesempatan bergabung dengan Barca. Dirinya juga menjanjikan untuk memberi penampilan terbaiknya di musim 2021-2022 mendatang. Kehadiran pemain berusia 22 tahun itu disambut baik oleh Presiden Barcelona Joan Laporta. Laporta menyebut kalau pemain anyarnya itu akan menjadi bagian penting untuk masa depan Blaugrana. Barcelona tak izinkan Messi latihan sebelum melakukan hal ini. Barcelona mengambil sikap tegas pada Messi. Meski mereka sangat berharap sang pemain kembali, namun tim melarang La Pulga untuk gabung latihan sebelum menaikkan kontrak baru. Menurut laporan Sport Bible, Barca berharap bisa meresmikan Messi sebelum 13 Agustus 2021. Pasalnya, Barca akan menjalani pertandingan pertama La Liga musim 2021-2022 melawan Real Sociedad di Camp Nou Senin 16 Agustus 2021. Sebelumnya, pemain 34 tahun tersebut juga dikabarkan akan datang ke markas Barcelona di Camp Nou pada Senin 2 Juli. Namun hingga saat ini Messi tak tampak batang hidungnya. Real Madrid latihan pramusim, Toni Kroos cedera. Real Madrid mengabarkan gelandang andalannya Toni Kroos mengalami cedera ketika menjalani latihan pramusim. Dia butuh waktu untuk memulihkan kondisi meski tidak diketahui berapa lama. Pemain asal Jerman itu diperiksa kondisinya karena merasa kesakitan pada bagian selangkangan. Akhirnya tim medis Madrid melakukan pengecekan. Mengutip laman resmi Madrid, dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui Kroos mengalami cedera pubalgia. Pemulihannya akan terus dipantau oleh tim medis. Harry Kane dicap memalukan. Tidak hadirnya Harry Kane dalam sesi latihan Tottenham Hotspur menuai kecaman, sebab striker timnas Inggris tersebut dianggap sengaja melakukannya demi bisa hengkang. Mantan Presiden Premier League Simon Jordan turut angkat bicara soal ini. Dia tak segan mengecap Kane telah melakukan tindakan memalukan. Menurut Simon, apa yang dilakukan oleh Kane sangat tidak pantas. Apalagi dia adalah kapten timnas Inggris yang seharusnya jadi contoh bagi pemain muda. Ini adalah kapten Inggris yang seharusnya menjadi contoh bagi semua pemain muda yang bercita-cita tinggi. Ini memalukan. Saya harap dia menuai apa yang dia tabur, imbuhnya. Kasihan Manchester United ingin jual Phil Jones tetapi tak ada klub yang mau membeli.
Manchester United dikabarkan tengah kesulitan untuk menjual sang bek Phil Jones karena tak ada klub yang meminatinya pada jendela transfer musim panas ini. Jones sejatinya masih memiliki kontrak bersama United hingga 2023 mendatang. Tahun lalu, ex-pemain Blackburn itu sempat digadang-gadang pergi dari Old Trafford, namun hal itu tak terwujud. Newcastle, Southampton, hingga West Ham sempat dikaitkan dengan Jones, tetapi tak ada tawaran resmi yang datang dari mereka. Masa depan Jones di Manchester United kini semakin tidak jelas karena setan merah baru saja menggait Rafael Varane dari Real Madrid. Joe Hart resmi gabung Celtic. Raksasa Liga Primer Skotlandia Celtic berhasil memperkuat skuadnya dengan mendatangkan ex-kiper Manchester City Joe Hart. Mantan penjaga gawang tim nasional Inggris itu merapat ke Celtic dengan kontrak 3 tahun seusai tidak dipertahankan oleh Tottenham Hotspur. Hart berada di Tottenham Hotspur Stadium sejak musim panas 2020 kemarin dan bertugas sebagai kiper lapis kedua untuk mengcover Hugo Lloris. Selain Hart, Celtic juga mengkonfirmasi kedatangan ex-gelandang Crystal Palace, James Mike Carty, yang diikat kontrak selama 4 tahun. Di bawah Mourinho, AS Roma mau buang 23 pemain. Perombakan besar dilakukan AS Roma sejak kedatangan Jose Mourinho. Giallorossi kabarnya akan mendepak 23 pemain di musim panas ini. Dalam hal ini, Mourinho memang tidak banyak campur tangan. Yang bertugas melakukan bersih-bersih adalah manajer Tiago Pinto. Menurut Football Italia, 23 nama tersebut kebanyakan merupakan pemain-pemain jebolan Primavera. Namun tetap juga ada sejumlah nama tersohor. Untuk pemain yang sudah punya reputasi setidaknya ada 9. Mereka adalah Javier Pastore, Steven Nzonzi, Alessandro Florenzi, Federico Fazio, Pedro Rodriguez, David Santon, Robin Olsen, Ante Korik, dan William Bianda. Harapan Roma dengan membuang para pemain tersebut, mereka bisa melakukan penghematan gaji. Ditaksir bila dapat melelang 9 pemain di atas, maka mereka bisa menyisihkan 36,7 juta euro. Jika Lukaku pergi, Inter incar 2 striker ini. Inter Milan sepertinya sudah bersiap diri andaikan Romelu Lukaku jadi cabut ke Chelsea. Sudah ada 2 penyerang jadi incaran Nerazzurri. Dikutip The Athletic, Inter bakal mau mendengarkan tawaran Chelsea jika berani menaikkan hingga 120 juta euro plus pemain. Kalau Chelsea memang berani menyanggupi tawaran tersebut, maka Inter sudah siap menyiapkan penggantinya. Dilansir Football Italia, penyerang Atlanta Dufan Zapata dan pemain sayap Lazio, Joaquin Correa, ada dalam daftar pengganti Lukaku. Memang belum ada pembicaraan dengan Atlanta dan Lazio, tetapi hal itu bakal terjadi jika Chelsea berani menawarnya. Apes, laga perdana Bayern Munchen di musim 2021-2022 ditunda karena corona. Tidak cuma agenda pramusim klub Eropa saja yang banyak mengalami gangguan karena efek pandemi global, raksasa Jerman Bayern Munchen bahkan harus menunda partai pembuka musim mereka di ajang DFB Pokal akibat virus COVID-19. Pada Jumat 6 Agustus 2021 mendatang, seharusnya Bayern dijadwalkan untuk berduel dengan Bremer SV. Sayangnya, sang lawan harus mengkarantinakan seluruh pemain mereka karena setelah menjalani 2 kali tes PCR, hasilnya selalu menunjukkan positif. Masih belum diketahui sampai kapan partai yang rencananya digelar di Stadion M. Panzenberg ini bakal diundur. Alhasil, kini Bayern harus menunggu sampai 14 Agustus untuk memainkan pertandingan kompetitif perdana mereka di musim 2021-2022. Tak dimainkan sebagai striker, usaha Bagus Kavi tembus tim utama Jong FC Utrecht telah dimulai. Striker muda Indonesia Bagus Kavi tak dimainkan sebagai striker dalam laga uji coba Jong FC Utrecht saat melawan Jong SC Heerenveen Selasa 3 Agustus.
Dalam pertandingan itu, Young FC Utrecht sendiri menang 4-1 atas Young SC Heerenveen. Bagus Kavi baru turun pada menit ke-85. Bagus Kavi hanya tampil selama 5 menit karena pertandingan meniadakan injury time. Dari laga yang terlihat di channel YouTube FC Utrecht, Bagus Kavi tak dimainkan sebagai striker utama. Ia bermain di sisi kanan penyerangan, cenderung berperan sebagai winger kanan. Tampil sebagai winger dan bukan di posisi utamanya sebagai striker adalah satu wujud usaha Bagus demi menebus tim utama Young FC Utrecht. Hal ini seperti yang diucapkan Bagus Kavi saat diperkenalkan FC Utrecht awal Februari 2021 lalu. Bagus rela tak dimainkan sebagai striker demi segera mencetak gol untuk FC Utrecht. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!